Yusuf Rocky Gerung. Oke, selamat malam. Saya pamit ya. Oke, saya dengar dengan cara saksama dan dalam tempo yang panjang soal-soal anak muda itu. 5 jam lalu, saya bicara dengan seorang anak muda di ketinggian 35.000 feet di atas langit antara Istanbul dan Jakarta. 5 jam lalu saya masih ada di pesawat. Anak muda itu bekerja di sebuah negara Arab dan diminta pulang untuk ikut pemilu di Indonesia. Ada satu rombongan pulang. Sekaligus dia sebetulnya diselamatkan karena udah 13 tahun ditahan tapi nggak digaji. Saya tanya, kenapa kamu pulang itu? Iya, karena katanya ada pemilu di Indonesia. Itu pas di bangku samping saya. Lalu ditanya ke saya tuh, kira-kira pilih siapa Pak ya? Ini perempuan, umur 33 itu, udah 13 tahun di satu negara Arab. Saya bilang, kan ada Gibran. Saya cuma mau mancing tuh, karena saya tahu ya mau ini anak muda itu atau seusia itu ya satu generasi. Ya, tapi saya nggak tahu tuh apa itu. Dia nggak bilang siapa itu, dia bilang apa itu. Saya bisa mengerti karena dia mungkin udah lama nggak bisa bahasa Indonesia, dia pakai berpikir dalam grammar Arab itu. Jadi kata benda duluan keluar tuh. Apa itu? Tapi itu menunjukkan pada saya bahwa nama Gibran yang seharusnya beredar di kalangan mereka itu sayup-sayup aja. Itu 5 jam lalu. 2-3 hari sebelumnya ketika debat presiden, saya bersama dengan kira-kira 200-an mahasiswa Eropa itu. Saya kasih kuliah umum di Istanbul. Ada anak baru mau cari sekolah di Turki, dia angkat tangan. Dia bilang, saya umurnya 18 tahun Pak Rocky. Terangkan pada saya, kenapa saya mesti memilih. Bayangin, anak 18 tahun dengan nada sinis, nantangin saya, kenapa saya mesti memilih. Emang politik apa itu? Jadi bayangkan sinisism, bukan sinisme ya. Bahasa Indonesianya mesti dipakai, dilengkapi sinisism. Karena kalau sinisme bukan salah itu. Nih, sekaligus saya terangkan neologismenya itu. Sinisism dia adalah, dia nggak tahu apa dasarnya dia mesti memilih. Itu masalahnya kan. Padahal dia anak 18 tahun. Di ujung sana. Yang sana angkat tangan lagi. Saya Pak Rocky baru selesai S2 teknik fisika. Jurusan apa? Jurusan nuklir. Dia bilang begini, Pak Rocky kan suka fisika. Saya bilang, iya, saya belajar pertama ilmu fisika itu. Jadi saya masih belajar matematik, fisika tuh. Dia bilang, saya nggak mau ngomong soal fisika tuh. Dia tanya, Pak Rocky, terangkan pada saya lulus S2 fisika, tapi saya mau tahu siapa di antara 3 itu yang kapasitas intelektualnya bisa saya andalkan. Bayangin. Dengan nada yang agak ngeledek, lalu di belakang sana bilang, ya udah kita aminkan aja pertanyaannya tuh. Jadi Anda bayangkan ini. Saya terangkan ini sebagai problem ya. Oke. Jadi ini suasana di Eropa tuh. Saya mau terangkan ini karena Anda bicara soal anak muda. Kira-kira mungkin semester lalu saya ada di Warsawa. Dari Berlin ke Warsawa, Praha, pergi ke Belanda segala macam. Ketemu dengan mereka itu. Termasuk anak-anak muda Eropa yang saya mau coba pahami itu. Bagaimana pergaulan anak muda Indonesia dengan anak muda Eropa itu. Isu lingkungan jadi the only grammar di dalam generasi mereka tuh. Do you speak environmental ethics tuh? Itu pertanyaan standar pada mereka tuh. Dia nggak nanya do you speak French, do you speak Jokowisme, enggak. Dia nanya do you speak environmental ethics tuh. Jadi saya ngerti bagaimana isu lingkungan ini jadi satu-satunya isu yang akan menyebabkan kita bertengkar itu. Sebagai burning issue, isu yang membakar itu. Dalam kebakaran isu itu, tiba-tiba ada istilah-istilah green fashion segala macam itu. Yang saya sendiri nggak pernah dengar. Saya ngajar 15 tahun soal environmental ethics. Tetapi saya bisa bayangkan misalnya Gibran
lagi ketagihan istilah itu. Atau bahkan lagi kerasukan istilah itu. Saya belum sampai di situ tuh, karena itu akan ada ukurannya. Di mana inflasi itu terjadi nanti saya terangin berikutnya. Jadi ketagihan ini dari diskusi pertama, sebelum saya terusin, saya kasih dulu catatan kaki itu. Saya bukan pendukung dan bukan pemaki itu ya. Tapi apa gunanya mendengarkan pujian dari pendukung? Gak ada gunanya. Sama gak ada gunanya mendengarkan cacian dari para pengkritik. Saya bukan pendukung, bukan pencaci, dan bukan pemuji itu. Saya mau kritik sesuatu itu. Pak Prabowo bertemu dengan saya berdebat. Terakhir, betul Pak, fisiknya bagus. Kira-kira mungkin belum setahun lalu Pak Prabowo datang ke rumah. Saya bertetangga dengan Pak Prabowo, jaraknya cuma 500 meter. Dia turun ke tempat saya, ke pondokan saya. Pak Prabowo istana, saya pondokan tuh. Di Sentul, dengan kemiringan kira-kira 40 sampai 60 derajat. Dia susah untuk turun, tetapi dia bisa naik itu. Jadi fisiknya lumayan itu kan. Ya kita bicara banyak hal yang nggak mungkin saya kasih tahu pada Karni Ilyas. Tapi saya ngerti kenapa akhirnya orang ingin supaya atau secara negatif menganggap kenapa sih Prabowo yang masih sehat bugar itu mesti didampingi oleh seorang anak muda untuk mencitrakan bahwa ini adalah pewarisan kemudaan itu. Bisa kita jawab memang. Tetapi mungkin saya gak ada benar, dia curiga, enggak Pak Prabowo mungkin enggak menginginkan, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang terpaksa mesti dia terima itu. Semua ini ada indikasi, sama seperti kita lihat kenapa tiba-tiba Erick Thohir bikin forum yang harus mengucapkan dengan janji sekuat tenaga itu bahwa dia akan pro Prabowo dengan sendirinya, orang tahu tuh. Apakah ada tekanan-tekanan psikologis kecil pada Erick Thohir, Junto pada Boy Thohir? Kan ini soalnya begitu tuh. Sama halnya saya menangkap sinyal kecil-kecil. Maman ini juru bicara Prabowo atau juru bicara Gibran atau juru bicara Gerindra. Kan kita bisa lihat kualitas mentalnya kan. Walaupun semua mau cari headline aja kan, gini. Demikian juga Daniel yang baru saya dapat buku, dan teman-teman anak muda coba baca buku Daniel Simanjuntak Politik Pertahanan, yang di dalamnya pasti ada masalah pertanahan. Saya lanjut lagi ya. Jadi saya mengenal itu di Eropa. Kalau saya bercakap-cakap dengan anak muda Eropa dan anak muda Indonesia di situ, mereka tahu juga istilah hilirisasi itu. Tapi bagi mereka masalahnya bukan hilirisasi yang memang bersih sebagai energi ujungnya tuh. Tapi problemnya hilirnya bersih, hulunya bagaimana? Kalau hulu itu hanya dikuasai oleh 4 player, artinya tidak bersih, ada monopoli di situ. Artinya hulu itu dia peroleh tidak dengan politik bersih, tapi dengan politik tukar tambah tuh. Soalnya kan nikel iya, tetapi di hulu itu hanya dikuasai 4 orang. Jadi proses memiliki hulu itu kotor. Itu soalnya bagi anak Eropa itu. Dan itu mereka akan nilai misalnya sama seperti mereka nilai kopi dari mana? Kopi dari Aceh. Ya oke, kita mau tahu bukit di mana di Aceh yang Anda dapat itu. Anda tanam kopi itu setelah memotong pohon. Demikian rigidnya anak Eropa itu melihat itu. Dia akan ban dan dia akan pengaruhi partai buruh, partai hijau Eropa untuk menolak nikel, kayu, bahkan kopi kita di situ.